Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat ABE, ketemu lagi di ABE channel kesayangan kita semua untuk berbagi ilmu dan sharing terutama di dunia IT, Information Technology. Nah, kali ini saya akan membahas tentang DNS, Domain Name System, atau biasa juga kadang orang menyebutnya Domain Name Server gitu ya. Jadi tapi sebenarnya yang benar itu Domain Name System. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa kalian untuk like and subscribe di channel kesayangan kita, yaitu ABE Channel. Oke, tanpa basa-basi lagi, ketika kalian sudah like and subscribe, kita akan mulai pembelajaran kita kali ini mengenai DNS. Oke, apa sih itu sebenarnya DNS? Nah, mungkin bagi teman-teman semua, bagi Sobat ABE mungkin tidak tahu apa itu DNS gitu ya, atau Domain Name Server itu, atau Domain Name System itu apa sih sebenarnya. Nah, kalau misalnya kalian mengunjungi sebuah URL website, misalnya kalian mengunjungi misalnya nusamandiri.ac.id atau bsi.ac.id, atau misalnya nama yang lainnya gitu ya, misalnya google.com, google.co.id, atau yahoo.com, yahoo.co.id. Nah, penamaan itu masuk ke dalam penamaan sebuah DNS atau penamaan sebuah domain. Nah, biasanya kalau misalnya kita sebutkan Google, nah itu adalah nama domainnya gitu ya. Nah, sebenarnya DNS itu mentranslate nama yang kalian sebutkan tadi itu ke dalam IP address. Nah, jadi kalau misalnya konsepnya kita berbicara tentang internet, nah internet itu menghubungkan server gitu ya, menghubungkan server yang satu dengan server yang lainnya gitu ya. Jadi mencari server yang satu dengan mencari server yang lainnya. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan dari DNS ini, Domain Name System ini. Nah, jadi sistem yang menghubungkan URL atau nama websitenya tadi dengan IP address web servernya, atau biasanya kita sebut sebagai IP public. Nah, mungkin nanti akan ada sesi khusus mengenai IP public, IP private gitu ya. Nah, ini kalau kalian sudah belajar jaringan komputer tentunya sudah paham. Bagi yang belum, nanti mungkin kita akan bahas gitu ya di sesi selanjutnya. Nah, lalu apalagi yang DNS itu? Nah, Domain Name System ini, seperti yang tadi saya bilang, bahwa dia itu akan menyimpan informasi nama hostnya, atau nama domainnya, gitu, atau nama websitenya, yang tersebar nanti di dalam distribute database. Nah, jadi ketika misalnya kalian mengetikkan misalnya abe.my.id, nah, ketika kalian mengetikkan URL abe.my.id, maka dia akan mencari. Pertama adalah dia akan mencari, nanti kita akan bahas tentang tree domain gitu ya. Pertama dia akan mencari ID-nya dulu. Lalu yang kedua dia akan mencari MY-nya dulu. Lalu yang ketiga baru dia akan mencari ABE-nya dulu. Nah, dari ABE ini nanti akan didapatkan tujuan servernya atau destination source servernya. Kemana sih ABE ini? Ternyata abe.my.id itu terhubung ke web server. Alamat IP-nya berapa? Nah, itu nanti akan langsung dihubungkan dan ditranslatekan kembali ke dalam bentuk tampilan di sebuah website kalian. Tentunya kalau kita berbicara DNS, berbicara tentang Internet Protocol Address gitu ya. Nah, ini nanti kita akan berbicara tentang jaringan komputer gitu ya. Tapi kita tidak akan membahas tentang jaringan komputer saat ini. Tapi yang kita bahas lebih cenderung adalah ke Domain Name System-nya.
Apa sih fungsi dari DNS ini? Nah, yang pertama, kalau misalnya tadi penjabaran yang sudah saya jelaskan, kita bisa mengidentifikasi alamat komputer dalam suatu jaringan. Misalnya, kalau kalian mungkin di lab komputer gitu ya, ada komputer servernya, atau ketika misalnya kalian bermain di local host kalian menggunakan SAM. Nah, SAM ini bisa diidentifikasikan gitu sebagai DNS-nya. Jadi nanti kalian bisa setting ketika kalian mengetikkan URL nanti akan diarahkan gitu ya. Nah, itu dari sisi Windows juga secara garis besarnya dia punya resolving seperti itu. Atau biasa kalau kalian bermain itu di hostnya gitu ya, di edit hostnya. Nah, lalu setelah kita mengidentifikasi alamat dalam suatu jaringan komputer, tentunya misalnya, ternyata abe.me.id berada di IP 100.7 misalnya di lokal saya, atau di IP internetnya misalnya di 180.20.254.50 misalnya. Nah, ini akan diidentifikasikan. Oh, ternyata dia posisinya ada di mana sih? Routernya mana saja sih letaknya? Nah, ini nanti dia akan menyimpan data tersebut. Nah, lalu informasi IP address dalam website berdasarkan nama domain, termasuk di dalam informasi tentang server email. Nah, jadi yang namanya DNS itu bukan hanya berisikan tentang IP web server saja gitu ya, tapi nanti kita akan berbicara tentang email servernya juga gitu, karena kalau kita berbicara tentang website, kita berbicara tentang domain, tentunya ini sangat penting sekali. Bagaimana nanti caranya kita untuk memanage sebuah email gitu ya. Nah, yang paling terpenting fungsi DNS ini adalah untuk gampang diingat gitu ya. Misalnya kalau kalian sebutkan 180 http 180.20.254.20 misalnya. Itu ya mungkin bagi yang hafal ya mungkin cepat gitu ya. Tapi kalau yang tiba-tiba dia bingung ini mau apa ya gitu ya, mau nulisin apa ya, nah itu kan tidak mudah gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian hanya menyebutkan saya ingin ke websitenya ABE, ya sudah, berarti kalian berarti websitenya itu langsung aja kalian sebutkan, ketikan abe.me.id, atau saya mau ke mausharing.com. Nah, kalian sebutkan saja langsung ketikan mausharing.com. Jadi bahasa IP tadi ditranslatekan atau diresolve ke dalam bahasa manusia atau bahasa kebutuhan kita untuk gampang mengerti. Nah, bagaimana cara kerja DNS-nya? Yang pertama adalah tadi saya bilang bahwa ketika kalian mengetikkan gitu ya, ketika kalian mengetikkan nama domain gitu ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya adalah kalian yang benar itu adalah mengetikkan IP-nya gitu ya, atau Internet Protocol Address-nya. Tapi sebenarnya yang paling termudah karena memang fungsi dari DNS ini mempermudah, berarti kalian ketikkan nama URL-nya gitu ya. Lalu nanti dia akan menyimpan ke dalam cache-nya. Nah, cache ini ya dalam sistemnya dia, lalu nanti akan ditampilkan ke dalam pengguna dalam bentuk tampilan dari sebuah website tersebut. Nah, kalau kalian lihat di sini di gambar paling bawah, mungkin kalian bingung gitu ya, bagaimana sih cara kerjanya gitu ya. Nah, ketika kalian mengetikkan nama website melalui web browser, lalu si DNS ini akan mencari data-data DNS-nya. Nanti dari server itu akan memberikan informasi terhadap DNS-nya tadi, apakah DNS-nya ditemukan atau tidak. Kalau memang tidak ditemukan, nanti akan ditampilkan responnya, apakah dia memang websitenya tidak ada, website not found, ataukah tertentu gitu ya. Nah, atau misalnya ternyata ada yang website ini tidak ada sama sekali gitu ya. Nah, itu tampilan errornya pun berbeda. Nah, kira-kira cara kerja DNS yang paling sederhana gitu ya, ini seperti itu. Jadi kalian mengetikkan nama website melalui browser, lalu si DNS ini yang akan bekerja gitu. Kalian tidak bekerja, tapi DNS ini akan bekerja. Dia akan mencari server mana sesuai dengan IP address yang dituju gitu ya. Kalau memang dia ada, dia akan menampilkan. Tentunya menampilkan bukan bentuknya IP, tapi bentuknya adalah tampilan sebuah
website. Kalau tidak ada juga dia akan menampilkan dalam bentuk tampilan sebuah website gitu ya. Oke, tadi seperti yang saya bilang bahwa kalau kita berbicara tentang DNS gitu ya, pasti kita akan berbicara tentang hierarki. Nah, hierarki DNS atau yang biasa kalau saya di kelas biasanya sering menyebutnya adalah tree DNS gitu ya, atau DNS tree structure. Nah, kalau misalnya kalian lihat di gambar yang sebelah kiri gitu ya, nah kalian bisa melihat bahwa di situ adanya titik. Nah, sebenarnya ketika kalian mengetikkan misalnya http://2 kali lalu kalian mengetikkan www.abe.my.id. Nah, kalian bisa tes. Kalau misalnya di belakang ID-nya saya kasih titik, bisa nggak sih? Nah, ini saya biasanya sering melakukan percobaan gitu ya. Nah, hasilnya adalah ketika kalian memberikan titik di belakang domain kalian, itu hasilnya adalah tetap bisa terhubung. Kenapa? Karena titik ini menandakan dari root-nya. Nah, kalau misalnya kalian titik ini menandakan root-nya, nah berarti kalian sudah tahu. Dan ini adalah secara otomatis pembacaannya. Jadi walaupun tanpa diberikan titik, dia itu sudah bisa terbaca. Nah, root ini yang kita ketahui bahwa yang namanya root berarti adalah yang paling puncak gitu ya. Jadi dia yang di atas dari segalanya. Nah, lalu dilanjutkan dengan misalnya kalau tadi ada .id gitu ya. Lalu ada .com. Com ini biasanya buat komersil gitu kan. Misalnya ada kalau .id misalnya belakangnya itu negara Indonesia gitu ya, ID gitu ya. Lalu ada lagi .net, ada lagi .edu, ini biasanya buat pendidikan gitu ya. Nah, lalu ada lagi nanti kita akan berbicara ada root, itu yang tadi saya bilang di belakangnya ada turun ke bawah itu top level domain gitu ya. Lalu turun lagi ada second level domain, lalu ada sub domain, lalu di bawahnya itu adalah host. Nah, host ini yang nanti sebenarnya adalah servernya gitu ya. Host ini yang biasanya data-data yang ada di servernya gitu ya. Nah, ini pengertiannya misalnya kalau root level domain ini titik gitu ya. Ini yang paling tertinggi, lalu top level domain ya, ekstensi gitu ya, berada di depan root gitu ya. Misalnya tadi saya bilang ada .net, .edu, .com, .id gitu ya. Nah, nanti ada lagi top level domainnya itu bentuknya ada GTLD. GTLD ini bentuknya misalnya kayak com gitu ya. Com ini buat komersial. Kalau sekarang banyak gitu ya, banyak bentuknya. Ada .asia, ada .tv gitu ya. Nah, ini yang biasanya memang dikelola bukan sama domain dalam negeri gitu, atau bukan bermain di lokal, tapi memang buat internasional gitu ya. Nah, ada lagi tadi saya bilang ada country code, misalnya seperti .id gitu, .jpn buat Jepang misalnya kayak gitu, .en gitu kan. Nah, itu juga masing-masing negara gitu. Jadi negara itu berhak gitu ya, berhak mengelola domain negaranya sendiri gitu ya. Nah, ada organisasi yang memang bekerja untuk mengelola nama domain. Kalau di Indonesia itu ada yang namanya PANDI gitu ya, pengelola asosiasi domain Indonesia gitu ya. Nama domain Indonesia, pengelola asosiasi nama domain Indonesia, itu biasa kita sebut PANDI gitu ya. Nah, ada lagi yang APNIC. Nah, ini kalau Indonesia masuknya di wilayah Asia Tenggara gitu ya. Ini masuknya ke dalam APNIC semuanya. Yang paling tertinggi itu APNIC. APNIC ini ada yang paling tertinggi lagi organisasinya itu adalah namanya IANA. Jadi semua device komputer kalian, semua port kalian, semua yang berhubungan dengan telekomunikasi itu dikelola oleh IANA. Jadi di bawahnya IANA untuk pengelola domainnya itu APNIC. Lalu di bawah APNIC itu untuk yang lokal Indonesia itu .id itu dikelola oleh PANDI.
kalau misalnya internet bagaimana? Nah, internet itu ada lagi pengelola jasa layanan internet. Nah, ini biasanya masuk ke dalam golongan dari APJI, yaitu Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Nah, ini berbeda ya. Kalau dari segi bandwidth-nya, dari segi broadband-nya, dari segi infrastrukturnya, itu masuknya adalah ke koneksinya masuk ke APJI. Tapi kalau misalnya namanya, itu yang mengelola adalah Pandi. Nah, ini kalian bisa lihat ada second level domain tadi ya. Misalnya tadi ini ada contohnya di Wikipedia gitu, ada lagi Google gitu ya, lalu ada lagi misalnya ABE gitu ya. Nah, ini juga bisa kalian lihat. Nah, itu ada lagi third level domain gitu ya. Nah, ini subdomain, misalnya saya mau buat nama subdomainnya misalnya domain.abe.my.id. Nah, berarti domain ini yang paling depan, yang paling awal saya sebutkan, ini adalah subnya domain dari abe.my.id. Atau ada pula yang misalnya domainnya itu misalnya kalian biasa menyebutkannya www gitu ya, www 3 kali. Nah, www ini juga sebenarnya ini adalah subdomain gitu ya. Jadi kalau misal www.abe.my.id, nah www di depan ini adalah sebenarnya namanya subdomain yang bisa kalian ganti dan bisa kalian tambahkan nanti pada saat record-nya. Oke, ini ada macam-macam DNS. Nah, tadi kalau misalnya kalian sudah melihat strukturnya dari DNS tersebut, lalu isinya apa saja sih yang ada di dalam DNS ini? Atau biasanya kalau misalnya kemarin kalian sudah lihat tentang ISP-config, saya sempat menyinggung tentang DNS zone, gitu ya. Nah, DNS zone ini isinya adalah ada A record gitu ya, ada AAA record, ada MX record, ada CNAME, NS record, dan seterusnya. Nah, masing-masing ini mempunyai kegunaannya masing-masing gitu ya. Misalnya A record ini adalah atau disebut dengan address record, ini menyimpan informasi soal servernya yang berupa biasanya IP address versi 4. Jadi IP address ini kita ada punya dua kategori ya. Ada IP address versi 4, ada IP address versi 6. Nah, kalau yang versi 6-nya bagaimana? Ada yang di DNS itu menyebutkan ada yang 3A atau ada yang 4A gitu ya. Jadi tergantung dari web panelnya masing-masing gitu ya. Nah, biasanya kalau di Linux penggunaan DNS ini itu menggunakan software atau aplikasi yang bisa kalian install itu namanya adalah bin, BIND gitu ya, bin. Nah, rata-rata pasti menggunakan bin 9 gitu ya buat penamaan domainnya. Nah, setelah kalian mengetahui di bawahnya itu ada MX record juga ya. MX record ini buat email, jadi nanti dia akan melarikan kemana sih emailnya kalau memang mau pakai email gitu ya, IP address-nya kemana sih gitu ya. Lalu ada CNAME record, nah ini meredirect domain atau subdomain misalnya www.abe.my.id. Saya mau redirect jadinya abe.my.id. Nah, ini bisa menggunakan CNAME gitu ya. Lalu ada NS record atau name server gitu ya. Nah, ini biasanya menunjuk kepada subdomain yang memang penggunaannya khusus untuk name server atau penamaan dari sebuah server. Nah, biasanya rata-rata ini disebut sebagai private name servernya gitu ya. Jadi private-nya, DNS-nya gitu ya. Nah, ada lagi path record. Ini kalian bisa baca-baca. Lalu ada set record, ada SRV record, ada TXT record, ada SOA record gitu ya. Nah, yang paling penting yang kita akan sering lakukan nanti ke depannya adalah berbicara tentang A record, lalu MX record. Jadi kita akan berbicara tentang dua itu, A record dan MX record. Mungkin nanti TXT recordnya juga pasti bisa kita gunakan juga
biasanya kalau misalnya kalian terhubung dengan third part gitu ya, nah biasanya kalian disuruh memasukkan TXT record-nya, silakan masukkan TXT record. Nah ini berarti nanti kalian masukkan TXT record-nya atau membuat TXT record-nya sesuai dengan yang diinginkan. Seperti itu. Oke, demikianlah informasi atau pengetahuan DNS yang saya ketahui, yang mungkin bisa kalian terapkan nanti, bisa kalian gunakan sebagai pembelajaran. Jika ada yang ingin bertanya atau ingin memperbaiki gitu ya, jadi karena ini sifatnya saya biasa merekamnya otodidak gitu ya, jadi pengeditannya pun saya tidak macam-macam gitu ya, jadi mungkin tidak ada pengeditan sama sekali di sini. Nah untuk itu correct me if I wrong, koreksi jika saya salah gitu ya. Nah karena kesalahan ini lebih baik gitu ya jika diperbaiki, karena share ilmu lebih bermanfaat buat kita semua. Nah, jika ada yang ingin ikutan patungan hosting juga boleh, silakan kalian hubungi saya di kolom komentar, atau kalian bisa menghubungi di WhatsApp nomor saya gitu ya, atau bisa menghubungi by email. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.